Ini ke Hmm. saya tutup Kalau ini ya. dalam bentuk RTM boleh ya? Boleh, boleh. Pak Pri, kalau ada juga boleh Pak, silakan di-share sambil dilihat juga nggak apa-apa. Ayo Bapak Ibu mumpung ini bersama dengan ahlinya, Bu Yulia, Bu Rahmi, Bu Nur Fitriani, boleh juga langsung di-upload di itu ya, yang interaksi diskusi ya. Kalau UPJ udah jalan lama ya Bu, PJJ-nya ya? Baru ini memulai, tapi yang blended itu sudah Sudah jalan ya? dari 2019, kalau nggak salah ya Pak Prio ya. Saya Pas awal masih pandemi baru ya? juga jadi, ya jadi Betul. masih. Ya, jadi kalau di kampus kami itu ada kelas blended learning namanya, itu sudah mulai dari 2019 itu. Tapi untuk yang reguler ini baru. Oh, oke. Ini dia UPJ udah di gedung baru kan ya Pak ya? Sudah dari 2015 kami sudah pindah ke gedung baru di Dina. Oh Iya. ya udah cukup lama, berarti saya pernah yang ke ruko yang di pinggir itu dulu. Ya, itu masih di sektor 7 itu. Iya benar-benar. Jadi silakan ya Bapak Ibu, kalau misalnya ada yang memang sudah ada soalnya, boleh silakan di-share di sini sambil menunggu Bapak Ibu yang lain membuat tugas atau asesmennya menyesuaikan RPS. Sambil mencari soal, Bapak Ibu boleh saya share taksonomi Bloom? Oh boleh silakan. Yang di Padlet juga ada ya? Ya. Ada nggak Bu di Padlet Bu? Saya ngasih review di Materi ke tadi di tiga yang ya, Pak? mata kuliah psikologi kesehatan. Review psikologi kesehatan ya. Baik. Psikologi kesehatan. Ini yang saya lihat di mana? Di RPS yang sudah disubmit. Oh, ini turunkan aja, Bu. Bu Dina. Maksudnya turun di scroll. Ya udah. Ya udah saya aja nih. Bisa jadi satu antara RPS dengan RTF. Jadi tugasnya sekaligus ada di RPS-nya gitu, Pak. Ya, ini sebentar. Ini yang tadi yang kesehatan ya. Nggak apa-apa lah. Mana ini? Ini Word. Saya belum bisa share.
Panitia mohon. Kalau di uploadin sudah jam 2 Pak. Oh, udah ya. Ini dikirim ke WA Bunda saya apa-apanya. Ya, sudah. Baik Bapak Ibu, ini Gimana kalau ini? Apa? kita Kirim membuat bundanya. konten Nah, ini. atau dalam pembelajaran kan selalu ada ini ya. Jadi ini kata kerja operasional yang bisa digunakan untuk membuat kalimat capaian pembelajaran. Nah, dari beberapa yang tadi saya temukan, ini selalu kalimatnya tuh gini, kelihatan ya. Memahami, melaksanakan, memahami. Iya. Paling banyak memahami ya. Ini. Memang banyak yang cara menafsirkan taksonomi Bloom itu bermacam-macam. Ya, kalau kita bicara lingkup ya, lingkup misalnya begini. Lulusan sarjana S1 itu memang secara KKNI ditargetkan mampu melakukan, jadi level 3. Ya, melakukan apapun yang sesuai dengan kompetensi di bidangnya. Nah, kemudian kalau S2 itu mampu menganalisis sampai mengevaluasi. Kalau S3 mengevaluasi sampai membuat suatu hal yang baru atau menemukan atau mengusulkan. Biasanya sering disebut dengan novelty gitu ya. Nah, itu dalam konteks satu program studi. Tetapi ketika kita bicara mata kuliah, level-level ini, meskipun mata kuliahnya S1, bukan berarti berhenti sampai memahami. Ya, karena kalau memahami itu, gini misalnya, kita mempunyai teori, kemudian kita baca. Ya. Terus tingkat pahamnya adalah kita tahu bahwa teori ini ya dibangun dari apa, sumbernya dari mana, ya, kemudian bisa digunakan untuk apa. Atau ada nggak teori yang berlawanan dengan ini atau kebalikan dengan ini? Atau ada nggak teori yang berhubungan dengan ini? Jadi dia tingkat memahami itu bisa membedakan, bisa melakukan klasifikasi, ya, klasifikasi. Dia bisa memberi contoh. Nah, itu tingkat memahami. Tapi belum tentu bisa melakukan, gitu ya. Belum tentu bisa melakukan. Bisa paham saja, tapi belum bisa melakukan. Nah, kalau mata kuliah kita hanya sampai melakukan, maka ada beberapa hal yang sebetulnya sudah diproduksi oleh mahasiswa S1 seperti membuat skripsi. Membuat skripsi itu bukan kata membuatnya yang kita ambil, tetapi karena skripsinya inilah sebuah produk akademik. Di sana ada data, dia mengumpulkan data. Kemudian dari data dia analisis. Ya, kemudian sampai memberi satu penilaian dari performance kalau dia membuat sistem. Mengukur sistemnya kinerjanya seperti apa. Nah, itu adalah sudah sampai level 6 ya. Level 6 di mata kuliah ya, di satu kajian tertentu. Tentunya level 6-nya anak S1 dengan level 6-nya S3 beda ya. Namun langkah-langkahnya sama ya. Jadi lingkupnya itu beda. Jadi kalau kita bicara dalam dan luas begitu ya. Mungkin bisa jadi dalamnya sama tapi keluasannya beda. Kalau S3 kan keluasannya mencakup berbagai aspek gitu. Kalau anak S1 satu aspek saja. Ya. Kita buat program ukurannya program ini bisa menghitung cepat gitu ya. Tapi kalau S3 bisa menghitung cepat, banyak data dan berbagai macam variasi data. Ya, kalau anak S1 ngitung datanya berupa angka, kalau S3 ya data angka, ya huruf, ya gambar, ya suara, ya itu. Jadi cakupannya beda, tapi kedalamannya sama. Nah, jadi di sini kita juga bisa menggunakan kata-kata lain selain mampu memahami. Ya, jadi
di taksonomi Bloom, kita bisa membuat deskripsi dengan kata-kata ini. Kemudian, kalau bisa kalimat antar learning outcome atau capaian pembelajaran itu tidak berinterseksi. Kalau kita ambil contoh ini ya, memahami psikologi, memahami kesehatan, memahami informasi mengenai peran psikologi kesehatan. Ini tiga ini kira-kira berinterseksi apa tidak? Ya. Jangan-jangan cukup yang nomor 3 saja ini sudah mencakup yang 1 dan 2. Ya, dengan membahas atau mengkaji bagian nomor 3 ini sudah mencakup 1 dan 2. Berarti yang 1 dan 2 kan tidak perlu kita tulis lagi. Terus ada enggak yang lebih tinggi levelnya dari memahami? Atau kita perlu enggak, maksudnya itu lebih dari memahami untuk pemahaman atau kemampuannya dalam hal studi tentang psikologi kesehatan, gitu ya. Kalau di sini melaksanakan informasi mengenai kesehatan. Ini kalimat ini saya agak bingung ya. Mampu melaksanakan informasi itu apa ya? Ya ini mungkin kalimatnya aja ya. Oh iya, tadi saya juga mencoba membaca ini ya. Mata kuliah psikologi kesehatan memiliki pengertian yaitu ilmu yang mempelajari memahami bagaimana pengaruh faktor biologis dalam menjaga kondisi sehat ketika mengalami kondisi sakit dan bagaimana meresponsnya. Kayaknya kalau kata-kata ini saya tulis kembali misalnya gini ya. Mata kuliah psikologi kesehatan mempelajari bagaimana pengaruh faktor psikologi. Saya kira psikologi ya, bukan biologi ya. Dalam menjaga kondisi sehat ketika mengalami sakit dan bagaimana cara merespon ketika individu mengalami sakit. Nah, Bapak Ibu, ini ada yang menarik ya. Di dalam deskripsi ini ada kalimat bagaimana pengaruh. Ketika kita bicara pengaruh faktor, ini berarti levelnya sudah dianalisis nih. Jadi, faktor-faktor psikologi apa yang mempengaruhi kesehatan, kira-kira begitu ya. Nah, ini level analisis kalau saya lihat deskripsi ini ya. Tetapi di capaian pembelajaran tidak sampai ke analisis. Terus, bagaimana cara merespon? Nah, cara merespon ini memang apa yang dilakukan, begitu kan? Ini berarti 3. Kalau saya melihat deskripsi ini lebih cocok kita membuat capaian pembelajaran di level 3 dan 4. 4-nya di sini, 3-nya di sini. Ya. Nah, kalau di gambar yang tadi, bentar saya cari lagi. Saya gantian. Mungkin gantian saya yang share, Bapak bisa yang evaluasi saya aja mungkin ya Pak, soal saya. Karena oh ya, saya belum. Sebentar Bu, boleh Bu. Sebentar ini saya sekalian biar tuntas. Mana tadi? Nah ini, kan tadi bagaimana mempengaruhi faktor-faktor yang berpengaruh kan berarti di sini. Ya, dia menganalisis faktor-faktor apa yang berpengaruh. Terus dia tarik ke bagaimana cara menanganinya, merespon kan menanganinya ya. Setelah tahu faktor-faktornya, tentunya bagian dasar ini kan sudah dipelajari tentunya ya. Nah, terus dia tarik menjadi sebuah produk-produk pembelajaran, misalnya membuat makalah gitu ya. Karena ada data gitu. Ada yang perlu diskusikan. Jadi data yang si analisis ini kemudian menjadi makalah, ini kan dari satu atau kelompok mahasiswa yang berpikir tentang sesuatu. Kemudian dibikin makalah untuk mendapat tanggapan dari teman yang lainnya atau dosen gitu. Jadi mata kuliah itu kalau menurut saya kok lebih cocok
di level 4, kemudian ditarik ke 3. 3. Nah, dengan demikian produknya jelas gitu ya. Jadi kalau kita suruh mahasiswa bikin makalah atau merangkum jurnal itu jelas. Kalau merangkum jurnal kan masih di sini ya. Masih di sini merangkum jurnal. Nah, seperti itu. Baik, tadi Bu Latifah ya. Punyanya Iya. Bu Baik, Latifah, Bu, Pak. silakan. Soalnya saja ya Pak ya. Yap. Saya jadi coba ini Pak. Ini soal ya, Bu. Iya, ini UTS sih Pak. Menurut Bapak bagaimana? Saya saja deh yang di klinik. Tapi CPMK-nya sudah pas ya, Bu? CPMK-nya cuma satu itu, Bu, mengidentifikasi itu. Dibuat seperti itu sih Bu, satu bagian gitu. Tapi sebenarnya ada banyak. Kalau dari RPS, iya juga. Berarti semua di RPS nggak dituangkan di sini begitu ya, Bu? Hanya sebagian LO, hanya sebagian CP-nya yang dimasukin gitu. Iya. Tapi ini untuk ujian apa, Bu? Tengah semester ujian apa tengah UAS? semester, tengah semester. Berarti Silakan. di materinya, di materi di RPS Ibu memang hanya 2 CPMK ini target untuk sampai ke UTS. Oh, bukan, ini masih ada lagi, Bu. Nah, Oh, dipecah satu-satu. iya. Oke. Berarti dari atas dulu, Bu. Silakan Pak Omang, dari atas dulu berarti. Ya. Nah, ini. Nomor 1 itu level 1 menjelaskan 1-2 ya. Menjelaskan prinsip-prinsip dasar. Oke. Memahami anomali. Jelaskan 3 anomali dalam basis data. Berikan contohnya. Oke. Jadi kalau sudah memberi contoh, berarti ini sudah sesuai ya, Bu? Di level itu ya, Bu? Nah, sekarang gini, Bu. Soal ini kan perlu membuat challenge ya, menantang gitu ya mahasiswa. Kira-kira kalau dia browsing dapat nggak jawaban itu, Bu? Langsung dapat. Iya, dapat. Dapat ya, Bu ya? Ya. Ketika dia browsing, dia akan dapat itu. Ya. Nah, cara memvariasi gimana? Kan misalnya bisa dibikin cerita ya, Bu ya. Dibikin kasus begitu. Nah, mana yang anomali? Nah, misalnya begitu. Walaupun pertanyaan cuma mana yang anomali gitu. Karena dari kasus yang dideskripsikan begitu, dia kan harus menangkap, gitu kan? Iya. Soal ini sudah benar, konteksnya sudah benar ya, Bu ya. Cuma masalahnya ketika ini dipakai untuk online, tugas online gitu ya, seminggu ini pasti gampang ketemu ya, sangat mudah, gitu kan? Terus apalagi kalau semua mahasiswa dapatnya ini ya, Bu? Iya. Ibu masih ingat yang kemarin, misalnya soal seperti ini tuh sebetulnya mudah cara variasinya ya Bapak Ibu, misalnya gini. Di People Also Ask kemarin, kita ambil contoh, coba Ibu buka browsing People Also Ask, Bu. Sebentar. Ada nggak, Bu? Saya cek dulu. Saya kirim di chat, dibuka dari sana ya, Bu. Oh iya, ya silakan. Saya kirim di chat WA. Kok chat WA? Chat Zoom. Di chat Zoom saya kirim, Ibu buka dari situ. Kemudian di share ya. Kelihatan, Bu, www.ustopic.com people also ask. Ya, sudah. Kemudian Ya, itu diklik dulu. Diklik get question dulu, nanti kan dia minta
Yang biru Bu ya. Ibu create account aja atau create account Bu. Oke, kamu. Create account ya. Pakai Google aja Bu, langsung klik gitu. Google-nya Ini yang sebentar, bawah. ini bukan apa namanya, nggak bisa langsung login sebentar. Oh, Oke. Coba ya, bukan. Yang di Chrome aja, Pak. Itu asal saya. Jadi kita buat akun dulu untuk dan ini nanti kita ini ya Pak ya, dapat contoh-contoh soal gitu ya Pak ya, dari paper aslinya. ya. Untuk level 1 dan 2 ya Bu. Level 1 dan 2. Jadi Ini. soal ini cocok untuk latihan dan untuk penugasan. Jadi supaya dia browsing jawaban-jawaban. Ya. Jadi bukan untuk ujian ya Bu. Jadi kalau misalnya ujian soalnya seperti itu, harusnya soal itu sudah ditampung di nilai tugas-tugas itu dan latihan-latihan itu. Ya, pas ujian tinggal soal yang gini, konteksnya ujiannya ini kan di kita itu ada yang take home, ada yang online ya. Kalau yang online mungkin soalnya seperti itu, yang langsung dijawab saat itu. Tapi kalau soal ujiannya take home tentunya kita tidak menggunakan soal yang di level 1 dan 2. Oh. Tadi apa, database anomali ya Bu? Ketik aja Iya. database anomali. Terus apa lagi? Ya sudah gitu dulu dah. Ini kalau Bapak Ibu Ya, belum. setelah ini ada yang mau share setelah saya, boleh ya Pak ya? Boleh. Sayang. Ya, saya sudah share di Padlet ya Pak Bambang ya. Ya, Pak Priyo. Yang soal ya? Ya, soal untuk teori komputasi Pak, itu soal UTS. Baik. Oh, Nah. nih sudah. Ya kan? Banyak kan Bu? Ya. Jadi pertanyaan Ibu tadi kalau di ini klik kanan, set, udah ketemu, selesai ya Bu ya? Iya. Iya. Ya. Berarti nanti Ya kan? kita gunakan yang di sini Pak? Atau Gimana? Ini referensi maksudnya Bu. Ya, soal seperti ini Ibu bisa gunakan untuk latihan. Jadi latihan itu sifatnya formatif ya Bu. Formatif itu boleh kita kasih nilai, tetapi kita harus pastikan bahwa anak itu sudah menjawab dengan benar, sudah bisa menjawab dengan benar. Ketika salah Bu, kita harus kasih report segera. Itu formatif. Dia jawab 3 tipe anomali, dia baru menjawab 2. Kita harus kembalikan seluruh merevisi, ya, sampai dia tahu 3. Gitu. Masalahnya nanti gini, ada orang jawab, mahasiswa jawab sekali benar, ada yang 2 kali benar, ada yang 3 kali benar. Ibu bebas mau ngasih yang pertama sekali benar 100, yang benar tapi 2 kali mungkin 95 ya. Yang 3 kali 90, itu kan range-nya tetap A kan? Tetap benar ya Bu ya. Ya. Jadi effortnya ini jangan benar cuma 2, nilainya 60, udah selesai, dia nggak akan mencari lagi. Gitu Bu. Ya, jadi dia, nah ini untuk latihan. Nah, kemudian soal ini juga bisa untuk diskusi. Kita forum diskusi kan ada yang nulis FGD gitu ya, atau ceramah atau diskusi di online, ini dipakai untuk diskusi, bisa. Ya kan? Atau mungkin karena ini bicara anomali, kita coba apakah 3 itu sebetulnya sama?
Jangan-jangan 3 ini sama, hanya ada 1 sebetulnya. Atau 3 ini terdiri dari beberapa lagi gitu. Nah, ini untuk melatih argumen, kedalaman berpikir gitu ya. Ya, ini untuk pancingan-pancingan itu. Memang textbook-nya 3 gitu kan. Tapi maksudnya ya cuma 3. Gitu kan. Jangan-jangan 3 ini juga sebetulnya 1 nih, sama saja gitu kan. Gitu ya. Jadi contoh soal itu kalau untuk variasi semester ini soalnya yang keluar itu, besok lagi yang mana, tapi kan konteksnya sama. Misalnya bagaimana anomali itu terjadi. Kan konteksnya masih anomali ya, Bu ya. Iya. Ya. Nah, Berarti trik mencari bank soal ya, Pak ya? ya, ini untuk membuat bank soal. Ya. Ini kalau dicari besok lagi mungkin keluarnya nggak ini, Bu. Sekarang Gitu, juga karena 5 menit lagi udah beda, Pak. ya banyak orang Iya. posting lagi kan. Iya, Nah, ini betul. contoh untuk Bapak Ibu yang lain juga gitu ya, ini bisa digunakan. Jadi kalau kita misalnya untuk diskusi menghidupkan kelas online gitu ya, atau pakai ada kata-kata atau kalimat-kalimat pertanyaan ini gitu. Tapi kalau ini dipakai untuk ujian, yang bahaya itu ketika ujian online ini sekali ini ketemu begitu ya, Bu. Oke. Mungkin kita bisa lanjut ke ini ya, yang sudah diupload oleh Pak Priyo. Ya, boleh Boleh, di silakan, Bu. Ini Pak Brio sebetulnya bisa nge-share sendiri juga ya. Oh, Pak Priyo silakan share screen, saya tutup biar langsung mendapatkan feedback dari ahlinya. Silakan Pak Priyo. Pak Priyo? Ya, Bu. Oh, Saya bisa share ya? Oh, saya bisa share. Ya. Tunggu sebentar. Ya, silakan. Tunggu sebentar. Mana tadi soalnya? Ini Pak Bambang dan Bu Dina. Ini soal Ya. UTS tahun 1920 angkatannya ini. Ini nomor satu. Jadi saya tuh biasa membuat soal itu dari level yang paling rendah dulu, Pak Bambang. Jadi dari pemahaman dulu, terus baru meningkat nanti ke yang levelnya lebih tinggi. Nah, seperti jadi makanya bobotnya itu eksponensial naik dari 10%, 15, 20 naik ke yang 30. Itu saya bikin soal begitu. Jadi selalu dari hal yang kecil dulu, yang mata kuliah apa nih, Pak? pemahaman dulu. Teori komputasi, Bu. Oh, oke. Ini yang contact free grammar ya, Pak? Iya, itu nomor 2. Ya, betul. Ya. Itu klasifikasi Chomsky. Jadi mereka memang harus memahami itu baru bisa menentukan grammar-grammar ini masuknya ke klasifikasi yang mana gitu. Mereka harus paham. MK-nya memahami contact free grammar gitu ya, kalimatnya ya, Pak ya? Ya. Ini masih dengan chip RPS yang Bapak kirim kan? Iya Pak, masih sama itu. Bentar, kok nggak ada ya di tempat saya? Oh, tunggu sebentar kalau gitu. Teori komputasi CPMK-nya 3, betul nggak? Kalau yang itu Pak, kalau yang masuk ke dalam yang grammar itu dia ada di 4. Sesi 4 kalau saya di minggu keempat. Minggu keempat. Atau saya share yang ini dulu deh Pak ya? Atau Bapak share dua-duanya? Dua-duanya sama RPS-nya Pak? RPS-nya. Oh, RPS-nya. Iya. RPS-nya itu ini. Ini. Oh. Ini Pak.
Ya, kita dari atas ya, Ya. Pak. Dari Oh ya. CPMK. CPMK. CPMK masih ke atas, Pak. Oh. Oh, oh. Terus ada Ini, Pak. lagi, atasnya lagi. Ya, itu 3 itu kan, Pak. Bawahnya, Pak. Ini CP Prodi. Terus bawahnya CPMK. Nah, ini. Ya. Ya, 3 itu kan? 3 ya, Pak Ya, ya? betul, Pak. Menguasai teori, memahami konsep, dan menguasai bidang fokus pengetahuan serta mampu mengadaptasi. Berarti ini level tertinggi 3, betul nggak, Pak? Betul, betul, Pak. Level tertingginya di 3. 3 ya. Oke, sekarang kita lihat di tadi soal di mana? Di minggu keempat, konteks Pak. Ya, minggu grammar. keempat tuh. Dia bicara grammar. Di sini, Pak. Di konsep bahasa dan otomata kita bicara grammar, derivasi kalimat, sama klasifikasi Chomsky. Ya, kan topiknya konteks free grammar ya. Ya, Grammar, betul. ya kan? Konteks free grammar itu masih cakupannya dari CP pertama ya, capaian pembabaran memahami teori konsep mendasar ilmu komputer. Konsep, masih konsep. Ya, masih konsep, Ya. Pak. Ya. Kemudian bagiannya adalah, kalau di sini dibilang sub CPMK ya Pak ya, Betul. sub CPMK, kemampuan akhir yang diharapkan. Oke. Terus mampu menjelaskan, menemukan hasil operasi. Jadi ini sama saja masih level 2 kan Pak? C2, C3. C2 dan C3, Pak. 3-nya kan Menentukan menggunakan, hasil dari operasi. menemukan, menentukan ya, Menentukan, Pak. Ya, menentukan. ya, menentukan hasil operasi. Ini 3, bentar. Kan Bapak di subnya sudah nyampe 3 ya? Betul Betul, nggak? betul, Pak. Kalau di induknya CPMK kan baru 2, Pak. Induk CPMK tuh. Oh, iya, iya. Nah, harusnya yang di atasnya, yang tertinggi yang diambil, Pak. Jadi di sini menguasai teori, lebih tepat menggunakan konsep teori ini. Ya, karena di materinya Bapak sudah sampai 3 kan? Iya. Ya kan? Di Betul, materinya. Pak. Jadi kita nulisnya yang tertinggi. CPMK-nya, atau gini, Ya. sub CPMK-nya Bapak kan sampai 3. Betul. Subnya sampai 3 kan, Pak? Di Betul. sub CPMK itu sudah level 3. Maka yang di CPMK-nya ini Bapak harus tulis kalimatnya dengan level taksonomi 3. Berarti sudah bisa menggunakan teori dan konsep. Betul nggak, Pak? Oh, iya, iya, iya. Di CPMK di sininya harusnya sudah bisa menggunakan teori dan konsep itu ya, Pak? Iya, Bukan yang sekedar atasnya. menguasai ya? Iya. Ini ya? Iya. Oh, oke, Pak. Ya. Karena Pak, kan di sini ada sub CPMK, ada tanda kurung kemampuan akhir yang diharapkan. Ini akhir loh, Pak. Kan berarti Iya, iya, terakhir iya. tingginya sampai 3 gitu kan? Oh iya, betul, 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 Pak. Ya, berarti di CPMK-nya sendiri, ini yang sub aja sampai 3, maksud CPMK-nya cuma 2. Kan harusnya Iya. dia yang, Oh iya, ya, baik. ya, jadi kalau misalnya di CPMK-nya 3, di subnya Bapak membuat 1, 2, 3, masih oke, Pak. Masih cukup. Oh, masih nyampe ya. Gitu ya, karena ini subnya. Subnya kan berarti dibuat secara, mungkin pengen urutan gitu ya, ada satu persyaratan sehingga 1, 2, 3, untuk sampai 3 kan? Gitu ya. Nah, sehingga akan lebih mudah membagi-bagi atau melakukan chunking gitu ya. Kemudian juga yang lain sama ya, serupa.
Terus kita lihat soalnya tadi, Pak. Apakah benar soalnya Maaf, Pak. sampai dia membuat? Ya. Oke, baik. Ini mohon maaf sebelumnya, Pak. Jadi saya Ya. itu memang mungkin salah pengertian. Jadi untuk menguasai bidang fokus itu artinya sudah, kalau dia sudah bisa menentukan, kemudian sudah bisa menyelesaikan kasus gitu, itu sudah bisa sampai ke situ gitu, Pak, yang tadi itu, yang menguasai itu. Jadi saya pikir itu sudah di level 3-nya sudah di situ gitu, Pak. Ya. Oh, Jadi berarti nanti kalimat menggunakan menguasai memang ya. kalimat ini umum ya, Pak. Oh, gitu. Menguasai itu Ya, Pak. umum. Nah, Bloom, Mm-mm. Benjamin Bloom itu membuat kata-kata kerja yang khusus spesifik untuk mendeskripsikan penguasaan tadi. Jadi mampu, Oh, kayak baik, Pak. mampu itu kan umum ya. Ya. Mampu apa? Mampu menjelaskan, mampu memberi contoh, mampu menghitung. Nah, itu semuanya menguasai kan gitu ya. Gitu Pak Oh, ya. ya, Pak. Oh, Ya. baik, Pak. Ya, jadi maka ada ya istilahnya rekomendasi kita gunakan kata kerja operasional Bloom supaya kita ada pemahaman yang sama tentang makna tujuan pembelajaran atau CPMK ini, capaian pembelajaran ya. Nah, kayak kebanyakan yang ada di sini adalah mampu memahami gitu ya. Biasa kita menganggap memahami itu biasa disuruh apa saja bisa orang paham gitu kan. Ya. Oh, Nah, namun di dalam taksonomi Bloom memahami ini konteksnya kan understanding ya. Bukan sekedar remembering atau knowing. Bukan sekedar tahu, bukan sekedar ingat, tetapi paham gitu ya. Understand gitu Pak ya. kalau I menguasai understand itu kan berarti berarti paham. lebih ke understand, Pak ya. Kalau menguasai itu lebih ke pemahaman atau lebih ke dia menggunakan ya, Pak? Kalau untuk Di menguasai. menguasai di taksonomi Bloom-nya kan nggak ada apa ya menguasai. Paling Oh, ke harus. apply, Pak. Iya. Bisa menggunakan Apa? itu apply. Apa? Ya, Oh, paling Oh, ya. bisa menggunakan apply jatuhnya. ya, menggunakan ya. Iya, Pak, baik, Pak. Baik. Di situ ada contoh nggak ya? Di Padlet ada contoh yang dari kesehatan tadi ya Pak ya. Di bawahnya saya tempelkan tadi taksonomi Bloom. Ya. Oh, iya, Pak, nanti Ya nanti ya, dilihat. Padlet ya. Jadi yang namanya menguasai di sini nggak ada kalimat menguasai, kata menguasai tidak ada, ya. Tapi lebih spesifik kata-kata yang ada adalah misalnya kelompok remember itu mengingat. Nah, mengingat itu bisa mendefinisikan, definisinya apa? Nah, bisa. Tapi bukan membuat definisi ya Pak ya. Beda. Ya. Ya, Pak. Beda. Membuat definisi itu beda. Kayak misalnya gini, psikologi kesehatan. Itu adakah ini definisi khusus ya, psikologi kesehatan? Karena kata psikologi ada definisinya, kesehatan ada definisinya. Tapi psikologi kesehatan ini ada definisinya enggak gitu. Seandainya tidak, kemudian kita mendefinisikan baru, nah itu adalah bukan remembering. Ya, kalau kita mendefinisikan kata baru. Misalnya contoh lagi. Teacher sama bot. Bot itu robot lah, dari kata robot disingkat bot gitu ya. Teacher dosen. Kalau saya buat teacher bot, itu kan di kamus nggak ada teacher bot. Kemudian saya mendefinisikan teacher bot adalah bla bla bla. Nah, ketika saya mendefinisikan, itu saya sudah level analisis lebih dari 3, sudah 4. Ya, karena saya akan menggunakan komponen teacher dan komponen bot ini untuk saya gabungkan menjadi satu konsep baru. Begitu Pak ya. Ya. Jadi kata-kata kerja ini perlu dicermati sehingga dari sini nanti kita akan bisa merumuskan soalnya sampai level apa, ya, terus variasinya seperti apa. Begitu. Kita lanjut Pak soal ini. Ini ya. Iya, Pak. Tadi Bapak Ibu yang lain juga sama ya Bu ya mekanismenya. Ini kan tadi soal yang context free grammar. Iya, grammar. Masih konsep grammar, Pak. Memahami, ya.
Ini soal nomor, Pak, itu soal konteks programmernya ada beberapa ya, Pak ya. Nomor 3, nomor 2 sama nomor 3 Ada 2 sih ini deh, Pak. Pak. Dengan nomor 2 dengan nomor 3 ini masih grammar. Masih sama. Ya, masih. Kalau yang nomor 3 itu untuk membuat pembentukan kalimatnya Pak, derivasi. Kalau yang nomor 2 itu Ya. dia harus mampu mengidentifikasi klasifikasi dari grammar Pak. Kalau Ya. yang nomor 2. Oke. Masih sama, berarti soal itu seandainya gini, Pak. Kalau salah satu dari itu gitu gimana? Maksudnya dapat salah Bisa satu aja dari sih. soal itu. Maksudnya gimana Pak? Bisa ya, Salah Pak ya? satu. Nah, Bisa nggak mengukur CP itu gitu loh. oh. Beda ininya sih Pak, beda apa ya? Beda CP-nya ini menurut saya Pak ya. Kalau misalkan dari dua Yang soal atas ini mampu memahami konsep grammar dan bahasa. Ini yang ini ya yang bawah memahami juga konsep grammar, sama kan? Sama. sama ya. Ya sama kan, Pak? Betul. Lah iya. Jadi maksudnya disatuin aja ya Pak, cuma soalnya jadi 2 gitu ya. Artinya dua soal ini itu sebetulnya variasinya saja gitu. Betul. Oh. Ini Jadi ini bisa variasinya. digabung jadi 2 soal ya Pak ya? Iya, untuk Betul nggak variasi. Misalnya nih, yang pertama ini soal utama, ini soal susulan. Kalau ada accident, nah ini soal susulannya yang ini nih. Ya, gitu, Pak. baik. Ya, atau soal cadangan atau gimana gitu. Ya. Atau dibikin Atau jadi 2 kalau, soal satu ya. Iya kan karena ini CP-nya sama nih. Ya toh Pak, CP. Ya kan? Iya betul. Oh begitu ya. Ya. Baik. Yang diukur adalah CP-nya ya Pak ya. Capaian pembelajarannya. Oke. Baik. Terus memahami semua ya Pak. Memang kalau kita melihat dari RPS itu ditarik ke sini itu lebih enak Pak. RPS-nya bilang apa ininya menyesuaikan. Gitu ya. Tapi kalau seperti ini diperkenankan nggak sih Pak? Kalau CPMK-nya itu C2, tapi sub CPMK-nya ke C3 gitu. Jadi dari pemahaman mampu menentukan sih, gitu. Itu boleh? Enggak. Sama-sama. Bagusnya sama ya. Dalamnya justru harusnya di bawah atau sama dengan di atasnya. Ya, gitu ya, baik Pak. Nah. Kalau sekali lagi, kalau capaian pembelajaran prodi itu capaian pembelajaran student outcome dari prodi kalimatnya memang pasti ketiga ya Pak ya. S1 itu pasti ketiga ya levelnya. Bisa menggunakan kan gitu ya. Itu sesuai dengan KKNI. Tapi kalau ketika kita bicara mata kuliah ini karena topik-topik khusus, maka topik khusus ada yang harus sampai dia tahu benar-benar levelnya yang paling tinggi 6 ya. Karena 6-nya di mata kuliah itu belum apa-apa kalau kita dibandingkan di prodinya. Gitu Pak ya. 6-nya di mata kuliah itu belum tentu melebihi student outcome itu, tapi masih 6 di mata kuliah itu. Gitu ya. Oke, terus diketahui CPU berapa operasi. Tentukan objek kode dan operasi aritmatik sesuai dengan tahapan kompilasi. C3 tapi CPMK-nya salah. Tidak sama. Taksonominya nggak sama levelnya. Ya ini. Terus oke lah. Baik, Pak. Iya, paham, Pak. Ya. Ini soal ini semuanya dikerjakan semua ya Pak ya dalam waktu sekian menit. 2 jam biasanya. 2 jam. 2 jam, Pak. Ya, 2 jam ya. Oke. 2 jam. Ya. Terus yang tugas-tugas kuliahnya apa Pak? Seperti apa Pak? Tugas kuliahnya sebetulnya ya, tugas-tugas kuliahnya sebetulnya masih mencakup yang ini Pak, tapi dengan kasus yang berbeda itu saja sih Pak. Pertanyaannya juga begini ya Pak. Iya.
Iya, tapi kasusnya berbeda itu aja. Oke. Jadi ini masih perlu diperbaiki nih Pak. Ini Terima kasih Pak. ini tugas sama Pak. Coba Pak naik sedikit VFA. Ya Pak, Ini naik ini sedikit atau masih soal judulnya, itu Pak? Pak. Oh gitu. Ini, ya ini masih soal nomor 5-nya Pak. Ini juga salah PP-nya. Masih belum tepat. Ya. Nah sekarang dari semua CPMK capaian pembelajaran mata kuliah ini ada soalnya nggak? Kan ada 3 Dari CPMK. semua. Ada 3 Iya, Pak. CPMK kan Pak? Betul. Kan saya ngomongnya nggak sub ya, Oh, yang bukan iya, sub iya, iya, tapi iya. CPMK-nya. Nanti sebentar, Dari sebentar, 3 sebentar. CPMK itu apakah soalnya sudah ada semua nih? CPMK 1, 2, 3 sudah ada soalnya semua kah? Kalau yang nomor 1 ada. Untuk nomor 2, yang kedua nggak ada Pak. Yang mungkin yang nomor 1 dengan 3 ada. 1 dan 3 ada ya. Ya, Jadi kalau ya, ini ya. misalnya ini mungkin dipakai untuk verifikasi, kita belum bisa memverifikasi yang nomor 2 ya Pak ya. Oh iya Pak. Gitu. Kalau misalnya Ya. Bapak ikut akreditasi APET gitu misalnya. Itu APET ini level apa CPMK yang kedua ini sudah tercapai apa belum kan susah jawabnya Pak. Oh nggak diukur. Iya Pak. Ya kan? Ya, APET itu internasional. Jadi Ya. Kalau gitu saya mau tanya Pak, kalau CPMK itu minimal ada berapa CPMK ya Pak? Atau disesuaikan aja dengan kebutuhan? 3 sampai 6. 3 sampai 6. Pak. Oke, baik Pak. Ya, itu kan biasanya tergantung dengan bobot SKS ya Pak. Kan mata kuliah kita itu bobot SKS-nya variasi dari 2 sampai 6 malah ada ya. Ya. Oh, baik Kalau Pak. Baik. bobotnya SKS 2 ya mungkin 3 gitu kan. Kalau bobotnya 6 mungkin bisa sampai 6. Kalau lebih dari itu kayaknya terlalu banyak materi itu. Jangan-jangan itu mata kuliah lain itu masuk ke sana gitu. Copy paste Itu ya Pak mungkin ya. Pak, belum diubah. Copy paste-nya belum diganti. Lupa dihapus. Ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak Bambang. Sih ya Pak ya. Ya. Iya, Baik. iya. Kalau saya sih rata-rata 4 sih Pak, karena kalau 6 itu juga asesmennya, monitoring asesmennya biasanya. Ya. Karena kalau 6 itu biasanya gini, yang 2 untuk praktikum, yang 4 untuk yang teorinya Ya benar. gitu. Benar. Oh. Jadi mata kuliah yang memang cakupannya agak besar gitu Pak ya. Cakupannya banyak, jadi learning outcome-nya berbeda. Dan diusahakan learning outcome itu atau CPMK itu tidak interseksi Pak. Bersinggungan oke lah, tapi tidak interseksi. Ya kalau interseksi akan bingung kita. Contohnya kayak Iya, apa iya. Pak? Satu materi itu harus masuk ke salah satu CPMK. Ya, Gitu ya. jelas ya Pak ya. Karena kalau ada satu materi masuk ke 2 CPMK, jangan-jangan CPMK ini 1. Gitu. 2 CPMK ini jangan-jangan cuma 1 nih gitu. Gitu kan? Ya. Yang contoh tadi, yang satu mendefinisikan kesehatan, yang satu mendefinisikan psikologi, yang ketiga mendefinisikan peranan psikologi kesehatan. Nah, itu kalau dipisah-pisah topiknya, jangan-jangan cuma nomor 3 ini CPMK-nya. Karena yang 1 dan 2 masuk ke 3. Gitu, ya. Nah, kita kalau dengan kasus yang tadi, kalau menurut saya cukup menulis CPMK yang ketiga saja, baru sub-subnya ada yang 1, ada yang 2. Gitu ya. Nah, itu masuk ke sana. Oke. Terus, Pak, tadi yang di RPS, satu Ya, Pak. sesi, satu deskripsi ya, Pak. Yang Oh RPS, ya, Pak. nggak boleh digabung ya Pak? Ya, jadi misalnya tadi kan ada 2,3, 3,4, Iya. terus satu pembahasan gitu ya. Iya. Jadi kalau Oh iya, baik saya Pak, baik Pak. membayangkan
berarti materi itu dibahas 2 sesi. Sesi pertama itu bahas yang mana, sesi kedua yang mana. Kan bukan berarti sesi 3 bahas itu semua, sesi 4 bahas itu semua, kan enggak gitu kan? Ya. Iya, Pak. Betul, Pak. Ya tak, Pak. Apalagi yang 3 tadi, Iya. double ada yang 3 ya. Biasanya Oke, kita jadi sebutnya Baik, kalau Pak. sederhananya itu Pak, satu topik related Iya. dengan satu CPMK. Tapi satu Ya. CPMK Iya. bisa related dengan Oh, beberapa saya topik. ya. Ya, ada yang Oh, lain, baik, Bu. Bapak Ibu? Ya, betul. Terima kasih Pak Silakan. Bambang, Pak Bu Dina, terima kasih Baik, banyak. Pak Priyo. Silakan yang lain mungkin bisa Bu Yulia. Ferry dari Kalbis, silakan Bu Yulia. Enggak, Bu. Saya sambil ini nyimak saja dulu. Nyimak dulu. Bu Iya. Rahmi, silakan Bu Rahmi Lubis. Atau Bu Nur Fitriani. Silakan Bu. Pak Hindi boleh, Pak Hindi silakan. Mungkin Share. sudah pada ini kali ya, karena topik kan apa materi sudah dikasih dari awal, sudah mencoba memappingkan sendiri gitu ya. Ya. Bisa jadi Bapak Ibunya kreatif. Betul, betul Bu. Jadi Saya pikir juga begitu. iya langsung Ini action pasti gitu ya bakal sebelum sama ini waktunya. jawabannya dengan yang Pak Priyo tadi, nih masih banyak. Iya benar-benar. Tapi memang seru jadinya Pak kalau langsung dibuat seperti itu kan jadi apa Iya. langsung ya Pak ya direct begitu Ya, jadi betul. lebih enak gitu. Ya. Awalnya tadi saya agak ragu Bu, awalnya agak ragu ini mau ngasih soal, cuman kalau saya nggak kasih ke Bapak Bambang dengan Ibu nih saya nggak pernah tahu gitu loh jadinya. Ya sudah gitu. Ya alhamdulillah jadi paham saya. Terima kasih banyak ini buat ilmu nambah juga nih ilmu saya gitu. Karena memang penerjemahan terhadap taksonomi Bloom itu juga nggak sesederhana itu kadang ya Pak ya. Iya. Iya. Ternyata masih banyak salah memahami Bu. Iya Ternyata. betul. Saya pikir yang seperti tadi menguasai itu ternyata nggak bisa dipakai gitu kali kata. Iya, benar. Oh ya sudah oke baik. Saya tuh pahamnya kalau menguasai itu sudah pasti sudah paham konsep dan pasti sudah Bisa bisa sampai ke implementasi gitu ya Pak ya. Betul Bu. Analoginya Itu seperti dia. Ternyata nggak begitu. Iya ya. Iya, Terima benar-benar. kasih. Saya berikan jangan lupa untuk Bapak Ibu untuk mengisi yang presensi dan juga mengisi ini ya kuesioner yang ada di link. Mohon maaf sudah ada linknya di Google Docs dalam bentuk form. Kemudian yang ini juga yang presensinya juga sudah tersedia. Mohon Bapak Ibu jangan lupa mengisi karena ini masuk ke sesi ini administrasi ya. Ya, sudah. Oh, kuesionernya sudah ya. Oke, kita bisa berlanjut ke sesi selanjutnya yaitu evaluasi draft soal tugas dan penilaian. Ini sepertinya lebih ke RTM ya, Bapak Babang dan Bu Dina. Sebenarnya sudah kita jalankan barusan sih Bu. Oh. Seharusnya kan tadi pengerjaan dulu, baru kita evaluasi. Oh. Tapi karena kita langsung peserta hanya sedikit, jadi kita direct tadi. Pak Bambang mau ada tambahan evaluasi yang di Padlet nggak? Atau mungkin tugas? Padlet kan bisa sambil jalan ya. Iya, jadi Kalau Padlet itu saya tetap akan buka terus ya Pak kerjakan. sampai 1 bulan kan ya? Iya. Saya sebulan Bapak Ibu bisa diskusi ya Bapak Ibu semuanya aja. Jadi Pak Priyo nanti teman-teman yang kebetulan mungkin hadir kemarin, hari ini tidak hadir dari UPJ, boleh tetap diinfo Pak. Mereka bisa tetap tulis di sana. Kami akan tetap follow up sampai 1 bulan ke depan. Setelah itu akan ditutup ya Pak Bambang ya? Iya, ganti yang lain. Jadi boleh nanti kalau ada yang belum kerjakan, mungkin nggak enak gitu ya, malu di-publish gitu. Boleh nanti teman-teman yang udah kerjakan sendiri, upload aja di sana. Nanti saya dan Pak Bambang tetap akan follow up. Baik. Untuk soal tugas barangkali ada yang mau di-share. Pak Priyo, Pak Hindi, Pak Istiqomah, boleh silakan. Pak Istiqomah saya sudah komen di situ, ada tanggapan? Padlet ya. Bapak Arif barangkali mau ini share juga mengenai
soal tugasnya? Atau saya lagi nih share soal tugas? Boleh Bu, silakan. Tapi kalau di kami itu soal tugasnya sudah masuk di ini ya, apa namanya, RTM ya. Kalau rancangan tugas mahasiswa, ini kebetulan mata kuliahnya berbeda dengan yang tadi. Jadi dia, kalau di saya ini mengerjakan index of question, index of method, format poster, business model canvas, dan pitch deck. Mungkin bisa dikoreksi, silakan Bapak Bambang Budina untuk Silakan Bu Dina. Apa itu? Ini Ini tugas ya? tugas, Ya, Pak. tugas. Ada kelompok poster sama presentasi. Ya. Nah, Index ini of tugas question. di minggu keberapa? Topiknya apa? Minggu ke-3, 6, dan juga 11. Topiknya karena ini technopreneurship ya. Jadi ya 3, 6, dan juga 11. 3, 6, 11 itu maksudnya tadi yang soal tugas itu dipecah 3 ya, Bu? Iya, jadi minggu ke-3 diberikan kan tadi kan mengikuti berkesinambungan. Oh. Ya, jadi soal Oke. ketiga diberikan di ya tugas 1 setelah minggu ke-3 ini. Minggu Kemudian ke-3 menganalisis sisi legal dan akuntansi startup. Oh, ini teorinya ini ya. Startup masa kini. Iya. Kalau misalnya ada mampu menganalisis, ini bisa membuat laporan nih, Bu. Iya, ini outcome-nya mereka membuat apa namanya? Tadi itu Bukan ada outcome. presentasi. Di UAS-nya itu mereka membuat pitch deck yang dipresentasikan dan juga proposal untuk diserahkan ke lomba-lomba bisnis plan. Oh. Gitu. Ya. Jadi proposal dalam rangka itu bentuk produk ya, bukan proposal apa ya. Pokoknya dia membuat sesuatu, bisa mengerjakan, kemudian melaporkan, laporannya itu yang dilombakan, toh? Iya. Jadi diusulkan jadi ikut lomba gitu ya, Bu ya? Iya, betul. Coba ini kalimat tugasnya yang ini apa kayak apa, Bu? Yang tadi di bawah. Tugas satunya langsung ini saja, index of question dan index of method. Gitu. Oh, mau dilihat soalnya juga, Pak? Nah, iya, perintahnya apa? Soalnya agak ini. Perintah tugasnya, mahasiswa itu disuruh apa, dia kira-kira paham nggak? Gitu. Oh, berarti bukan RTM-nya ya, Pak ya? Soal tugasnya ya. Saya share dulu. Ini semester kemarin. Jadi ada index of question demikian, kemudian index of method demikian. Kemudian mereka diminta untuk membuat versi untuk bisnisnya mereka. Ini diminta untuk menjawab semua. Tugasnya agak banyak. Ini belum ditentukan, Bu. Startup-nya mereka itu tentang apa? Belum berarti ya? Ini baru survei kah? Mereka disuruh inisiatif sendiri. Iya, tapi di sini belum ada clue, misalnya bisnis plan-nya itu mengarah kemana, misalnya nih. Belum ada ya, ini baru semacam survei awal ya berarti ya? Sebelum dia mendapatkan topik yang diinginkan untuk bisnis plan-nya, seperti itu bukan? Ya, karena kan masih tugas 1, tugas 2 lebih dalam, tugas 3 lebih dalam. Gitu. Iya, kalau menurut saya sih kebetulan saya yang ada expert ini terkait kayak expert entrepreneurship, technopreneur yang ada di BINUS reguler nih Pak. Jadi saya ada di set untuk expert itu ya Bu. Tapi biasanya di awal ini setidaknya itu mereka udah ada gambar hasil survei awal gitu loh Bu. Misal nih kan who is our customer gitu ya. Nah
jadi maksudnya untuk dia bisa mengetahui siapa customer-nya dia, terus apa tujuannya dia, apa kebutuhannya terkait job-nya seperti apa. Nah, itu kan setidaknya dia sudah dapat apa ya, satu objek dulu gitu bukan, Bu? Karena dia Iya, nggak bisa jawab itu kan kalau dia belum nemu objeknya apa. iya itu Setidaknya makanya. nih, kalau misal nih saya mau bikin apa, saya mau bikin contohnya smart helm misalnya gitu kan, udah dapat dulu objeknya, baru saya bisa menjawab itu semua gitu bukan, Bu? Iya, betul. Betul. Jadi memang sejak pertemuan pertama diberitahu kalian harus mencari ide, membuat kelompok, kemudian nanti sambil mengerjakan tugas demi Nah, tugas. mungkin kalau menurut saya ya Bu, di atasnya itu harus ada instruksi dulu. Idenya apa? Dia harus tentukan ide dulu. Baru dia kayaknya baru bisa bergerak ke situ sih. Ya, terima kasih. Barangkali ada Bapak Ibu yang lain yang juga mau share kembali. Pak Hendi boleh, Pak Hendi. Ke Pak Priyo lagi. Ini Pak Istiqomah lagi ada kerjaan lain. Iya Pak, Iya. silahkan. Pak Arif itu ada pakai HP ya? Oh, maksudnya di link Zoom-nya tidak terlihat ya mungkin ya? Iya. Link Zoom, link apa? Link questionnaire. Link questionnaire. Oh, tidak ada Harusnya kelihatan. file yang bisa di-share mungkin ke. Iya, nggak ada file yang di-share, Bu. Oh, oke. Sorry, karena itu tadi di atas tentang questionnaire. Oke. Baik. Saya mungkin tanya aja kali ya, nggak apa-apa ya. Iya, boleh, silakan. silakan. Boleh. Tadi kan ada apa namanya level taksonomi belum itu di level CPMK dengan CP Prodi berbeda ya Pak. Itu bisa contohnya yang real apa ya Pak? Karena kadang-kadang ini sering ditanyakan sama teman-teman dosen juga, saya juga nggak bisa jelasin gitu. SO sama LO ya. Gimana Pak? Yang Level SO, taksonomi belum di prodi ya. dengan matkul, Pak. Antara SO sama Ya. LO ya, kalau nggak salah ya. Ya. Jadi kalau yang di prodi Pak, biasanya turunannya itu dari profil lulusan. Ya. Taruhlah Bapak bidangnya apa Pak? Komputer ya Pak? Iya betul. Ini komputer, misalnya jurusan TI ya. Lulusan prodi Bapak profilnya seperti apa? Profil itu profesi lah ya, profesi. Iya. Profesinya seperti. Yang paling ini sih misalnya database operator lah katakan gitu ya. Database operator. Jadi dia kan berprofesi sebagai orang yang menjalankan kegiatan administrasi database gitu ya Pak ya. Database Ya. admin ya Pak. Iya betul. Oke. Jadi sifatnya melakukan. Ya, semuanya melakukan. Kalau misalnya tingkatan yang lebih tinggi dari itu, misalnya lulusan S2, sama-sama bahas tentang database. Kira-kira kan tidak menjadi admin kan, Pak? Analisa online akses atau Ya, gitu. ya, tidak, tapi tidak admin ya, Pak ya? Tidak analisa aja. Tidak admin. Nah, itu profil lulusan itu seperti itu. Nah, kalimat dari student outcome atau capaian pembelajaran program studi itu mengarah ke profil. Jadi profesi ya, profesi itu misalnya dokter itu profesi, guru itu profesi. Ya, guru SD sama guru SMP, SMA sama guru di kampus itu kan profesinya sama-sama guru. Ya. Mampu mengajar. Intinya guru itu mampu mengajar. Masalah yang diajarkan itu kan tingkat pengetahuannya beda-beda toh, Pak. Baik, Pak. Guru bahasa Indonesia sama guru bahasa pemrograman gitu ya. Guru bahasa Inggris gitu ya. Itu level 6-nya di ilmunya masing-masing, Pak. Betul nggak, Pak? Betul. Ya, Betul. tapi secara profesi itu tetap semuanya bisa mengajar. Ya, Pak ya.
begitu ya. Ya. Nah, jadi kalau lulusan S1 itu memang kalimat yang digunakan adalah kalimat dapat melakukan dalam konteks di pekerjaan atau profesinya. Tetapi ketika kita bicara mata kuliah, keilmuan gitu, konteks kemampuannya adalah saya minjem kata menguasai ya. Menguasai kemudian definisinya itu kan bermacam-macam, yaitu kemampuannya dia dalam hal ilmunya, di mana levelnya itu sesuai taksonomi Bloom itu ada dari remembering atau knowing, pengetahuan, sampai create atau creation, gitu ya, atau creating. Nah, jadi ada 6 level itu untuk konteks keilmuannya. Ya, jadi gradasi level itu dibuat sedemikian rupa supaya ada keseragaman dalam kita memaknai capaian pembelajaran atau capaian kalau SO itu capaian student outcome ya, capaian student outcome itu program studi, learning outcome itu di mata kuliah. Ya. Learning outcome-nya pembelajaran sama outcome-nya kuliah itu. Studinya itu studi kuliah ya. Nah, itu bedanya di sana. Jadi kalau misalnya ya di peraturan pemerintah itu ada kalimat itu, capaian pembelajaran sarjana, capaian pembelajaran magister, gitu ada, Pak. Ini capaian studi ya. Capaian pembelajaran program program studi. Itu ada di mana tuh? Di ke peraturan ya. Peraturan itu ada. Nanti levelnya sampai apa. Nah, jadi bedanya ada di sana. Contoh lagi misalnya ya, kalau kita coba turun ke anak SD, Pak, misalnya diminta buatlah prakarya tentang pesawat gitu. Dia akan membuat dengan kertas. Ya. Kemudian diterbangkan. Ya, apapun bentuknya kertas itu dilipat-lipat, diterbangkan jadi pesawat. Gitu kan? Pesawat-pesawatan, nah, Pak. Iya, pesawat-pesawatan. Kan prakarya ini, Pak. Iya, Pelajarannya iya. prakarya. Nah, kalau anak SMP, pasti dia nggak mau sampai di situ ya. Iya. Dia membuat dari bahan yang lebih dari itu. Ya kan? Mungkin dengan busa, sehingga bentuknya dengan foam itu kan yang lebih besar ya. Kemudian bisa ditarik, terbangnya bisa ditarik kemana-mana ya. Atau dikasih mungkin model apa gitu ya, karet atau apa, sehingga kalau itu diputar dia bisa lari gitu tanpa dilempar. Nah, SMA ini kalau gitu nggak puas ya, dia kasih motor listrik, kasih baterai biar bisa jalan terbang. Kalau mahasiswa dikasih remote, dikasih ya jadilah seperti drone gitu ya. Nah, misalnya seperti itu. Itu sama-sama membuat prakarya gitu kan. Tapi level create-nya sama. Produknya beda karena cakupannya dia beda gitu kan. Cakupan yang dia gunakan, bahan, alat, data, informasi, pengetahuan itu beda. Tetapi level create-nya sama. Begitu ya, Pak? Baik, Pak. Baik, Pak. Ya. Ya sama seperti kalau olahraga ya. Itu kita ngukur kinestesis. Kan apa tuh? Ranah dalam taksonomi Bloom itu sebenarnya ada 3 ya. Kognitif, afektif, sama psikomotor. Dia mengukur psikomotor itu kekuatan gerak fisiknya. Nah, kalau anak SD kan lompat 1 meter ya. Anak SMP ya 1,5 lah gitu kan. Anak SMA ya 1,75 gitu kira-kira. Ya, jadi beda tingkatan kemampuannya. Jadi mampunya SD ya 1 meter itu sudah bagus. Mampunya SMP. Nah, sama-sama mampu di level 3 gitu kalau kita bicara mampu melakukan ya, Pak ya. Itu. Nah, beda dengan kemampuan yang bakat alam yang spesifik. Itu beda, Pak. Seperti menggambar. Itu anak dari TK sampai orang tua itu kalau suruh menggambar
pemandangan itu pasti ya gambarnya kayak begitu. Sama ya. Dua gunung gitu. Ya gunungnya 2 gitu ya Bu ya. Ada sawah di bawahnya. Sama. Malah nggak ada yang nyuruh gitu, kenapa bisa begitu semua. Bener. Nah itu alami ya. Alami. Baik. Begitu Pak Istiqomah ya. Oke. Siap Pak, terima kasih banyak. Terima kasih pertanyaannya Pak Istiqomah. Terima kasih juga Pak Bambang dan Bu Dina yang sudah menjadi pembicara dari pagi sampai siang hari ini. Untuk menutup workshop hari ini, marilah kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada pembicara yang sudah hadir dan sudah berkenan membagikan materi, membagikan ilmu-ilmu dan juga tanya jawab dengan kami ya, berdiskusi juga. Ilmunya sangat bermanfaat sekali, bisa diterapkan oleh kami semua dan juga semoga bisa kita jadikan referensi untuk penulisan kita ke depannya, meskipun kalau RPS kita harus nunggu dulu 5 tahun ya, atau masa pergantian baru kita revisi ya. Namun jangan dilupakan materi hari ini. Sampai berjumpa di pertemuan workshop selanjutnya. Akhir kata, terima kasih untuk semua yang sudah hadir. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang, Bu Dina, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Iya. Priyo, Bu Latifah, Ya. Bu Martin, dan teman